Udah belum? Udah. Hah? Oke, selamat pagi 12 IPS. Hari ini sehat semua? Sehat toh? Sakit apa? Pilek foto. Pilek batuk, Pin? Pilek. Ya, semoga lekas sembuh dan sehat. Hari ini kita akan mempelajari, saya akan memberikan wawasan kebangsaan mengenai kebinekaan global. Namun sebelumnya supaya kegiatan ini bermakna, kita doa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Selamat pagi, silakan kembali. Nah, ada yang sudah tahu apa itu dunia yang berwarna? Maknanya apa? Dunia menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Kandiko tahu kenapa dunia menyenangkan? Ya, nggak tahu. Perbedaan itu mengasihkan dan memberikan warna bagi kita semua. Itu dia esensinya. Dunia itu kalau cuma satu doang, di dunia isinya cuma menyenangkan nggak? Dunia isinya Jovita doang, menyenangkan nggak? Enggak. Dunia isinya artis semua juga nggak menyenangkan. Sehingga adanya keberagaman. Itu dia esensinya. Nah, sebelum kita memulai materi ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan semangat kebangsaan kita. Silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke karena Indonesia juga beragam. Itu dia esensinya dari lagu ini. Yang nggak nyanyi, nyanyi di depan sendiri. Nanti kita putar lagi lagunya. Dari Sabang sampai Merauke ini juga menampakkan keberagaman yang ada di Indonesia. Coba Reno, keberagaman apa yang ada di Indonesia? Dari Sabang sampai Merauke, contohnya adatnya, benar. Kezia, selain adat, budaya. Kita sudah belajar pas 11 Mei ya. Ada keragaman adat, budaya, apalagi satu lagi coba? Bahasa. Itu dia. Banyak keberagaman yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apa? Ya, ada Bunda. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mempelajari topik 1 tentang pendidikan global, kamu nanti dapat memahami pentingnya menerima perbedaan. Kita semua berbeda, bukan yang harus menerima perbedaan itu. Jadi semua harus menerima, jangan menolak. Itu intinya. Yang kedua, mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dan indikasinya terhadap kebinekaan. Kerentanan. Masih ada ingat apa itu kerentanan? Jadi masih ingat mitigasi bencana dengan namanya kerentanan?
Apa kerentanan? Bahaya kalau kita tidak bisa mencapai global tersebut. Yang ketiga, kita mampu memberikan contoh lewat tindakan praktik kebinekaan. Nanti dapat praktik bagaimana sih cara kita untuk menghormati perbedaan. Itu kan dari capaian pembelajaran ini. Lanjut. Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Apa jadinya jika semua manusia di dunia ini seragam? Apa Lufian? Jadinya kalau semua orang di dunia ini sama, rapi. Jadi apa ya? Ya nggak bisa dibedain gitu. Tapi kalau mau apa? Kalau mau ditanya ini sama semua. Gak ada pembeda. Tadi aku juga bilang ada rapi. Ya rapi sih kalau semua orang sama jadi kayak robot kita. Semuanya dibuat oleh Tuhan sama, kayak motor dibuat dari pabriknya sama, jadi begitu aja, monoton, gak ada perbedaan. Bosannya, bunuh diri dan jangan sampai bosan. Supaya kita bosan kita harus beragam, banyak kegiatan, itu dia. Yang kedua, apakah kamu pernah berpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Nah, yang kecewa hidup di Indonesia ada, kecewa jadi bangsa Indonesia ada. Antonio, bangga jadi orang Indonesia? Bangga, alhamdulillah. Jadi nggak ada pikiran ya untuk jadi bangsa lain, bangsa Jepang, bangsa Tiongkok, bangsa Arab, nggak ada. Kita semua sudah bangga menjadi bangsa Indonesia. Oke. Fedi kok bangga mau dilahirkan dari bangsa Eropa? Nggak apa-apa, berbeda juga nggak apa-apa. Nggak tahu? Ya udah jadi orang Indonesia aja dah, nggak tahu. Menurut Anda apakah dunia ini saat ini damai-damai saja? Tidak. Waduh, kenapa dia tidak damai? Banyak perang, Banyak konflik. Gadis, kenapa sih sendiri perang atau konflik? karena ada yang gak sependapat. Beda pendapat. Nah, tadi kan gara-gara perbedaan itu juga bisa menghasilkan konflik atau peperangan, sehingga kita harus berdamai dengan perbedaan itu supaya nggak terjadi konflik. Bahaya konflik, perang merugikan kita semua. Oke, next. Nah, ini ada jalur persebaran migrasi ras manusia. Sejak dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang baik. Ini esensi dari geografi juga dari sini. Geografi itu berasal dari perjalanan. Jadi orang dari satu wilayah ke wilayah lain menceritakan kepada orang lain untuk bisa ke wilayah tersebut. Nah, dari peta ini ada yang bisa menyimpulkan kebanyakan ras di dunia itu berasal dari mana? Dari Asia. Menurut teori ini, dari peta ini, kebanyakan ras di dunia berasal dari Tiongkok. Tuh, Tiongkok menyebar kemana-mana. Kita juga orang Melayu, asal muasalnya Tiongkok. Ada yang tahu dari mana? Teori Melayu tua, Melayu muda, sejarah. Lupa. Boleh dari mana? Dari Yunan, katanya itu dari Yunan. Bersebar kemana-mana. Karena perbedaan wilayah, iklim, jadi berbeda juga bentuk fisiknya nanti. Aktivitas berikutnya, selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Damai katanya. Ya damai, kalau nggak damai sekarang dunia udah kiamat, udah nggak ada dunia, perang terus. Kita sekarang damai masih bisa bernafas, hidup, sekolah, ngetek video ini juga damai. Apalagi perang nggak bisa saya bikin video ini. Itu buktinya kalau kita sekarang sedang damai. Hanya beberapa wilayah sekarang masih ada peperangan. Ya di mana? Sekarang Rusia dengan Rusia perang sekarang itu karena perbedaan politik, pandangan politik. Jadi masih ingin ada orang yang egois mau menang sendiri, sehingga dia menghabisi orang yang lemah. Itu dia. Kita harus mengurangi tersebut supaya hidupnya damai. Itu ya, Fedora. Selain Ukraina dan Rusia ada lagi yang perang? Ada. Di mana Fedora? Di ini ya, yang Palestina. Konflik abadi, konflik kiamat baru selesai, benar. Ada juga itu tentang wilayah antara Israel dengan Palestina. Kalau di kelas ini ada perang nggak? Ada perang nih di kelas nih? Damai ya? Alhamdulillah damai. Kita harus hidup berdampingan supaya damai, enak hidupnya. Damai. Namun masih ada pemimpin negara di pendatang. Mereka menginginkan negaranya dunia oleh ras tertentu. Untung Indonesia damai ya. Semua orang dari Arab, Tiongkok, Eropa semuanya bisa masuk ke Indonesia dengan damai. Gak ada di Indonesia. Nah ini seperti siapa ini? Ada yang kenal nggak nih?
Bukan, cowok ini. Praktisung kali ya? Main bola. Kalau dari muka mana nih orang ini nih? Iya benar, Thailand. Iya nih. Si Hana Parokok namanya ini dari Thailand. Mana Thailand? Ini nih. Ini orang-orang ras Indo Cina kayak gitu. Ganteng-ganteng. Carinya juga cakep-cakep. Ya pas lah ganteng cakep. Itu dari Thailand. Dia bisa ke Indonesia, bisa kemana-mana. Indonesia ada nggak dari Thailand? Siapa ya? Ada kayaknya kan? Banyak kan dari Korea. Siapa yang ikan sedap? Siwon, ikan Kamil, Itsi, iklan Tokopedia. Itu berarti kita menerima perbedaan. Coba yang ikan orang negro nggak ya di Indonesia ya? Ada lah pasti kalau dicari mah. Nah itu kan kita menerima perbedaan. Refleksi bagaimana hidupnya jika manusia di dunia tempat asalnya. Martinus, bagaimana kalau kamu cuma boleh tinggal di Indonesia? Apa pendapat kamu? Hah? Apaan? Bagaimana kalau kamu hanya boleh tinggal di Indonesia, nggak boleh keluar negeri? Bosan ya, nggak ada pembaruan ya. Walaupun sekarang kita baru adanya di Indonesia, nggak pernah keluar negeri, tapi kita juga mau keluar negeri. Saya juga mau ke Eropa, ke Afrika, pasti pindah di negara lain karena kita melihat perbedaan. Apa yang disebut dengan penduduk asli? Ada yang tahu apa penduduk asli? Penduduk yang tinggal di daerah asal sejak Mendiami suatu lokasi atau wilayah sejak zaman dahulu. Nah, ada nggak nih penduduk asli ini? Dari peta tadi kan kita lihat bahwa kebanyakan penduduk dunia itu dari Tiongkok. Jadi masih abu-abu nih siapa sih penduduk asli? Karena dari sejarahnya orang yang ada di wilayah itu juga pendatang sebenarnya. Kemudian jika Anda adalah seorang yang memiliki kewenangan apa tentang hal ini? Jika kamu menjadi presiden, bagaimana kebijakan kamu terhadap orang asing? Bagaimana Chelsea? Jika kamu kebijakan kamu tentang orang asing? Boleh tinggal sini tapi bayar pajaknya lebih mahal. Wow, boleh tinggal tapi bayar pajaknya lebih mahal. Benar, sekarang juga gitu. Orang asing kalau mau usaha di Indonesia, biayanya akan lebih mahal. Orang asing kalau mau wisata ke Candi Borobudur, bayarnya sama apa enggak sama orang Indonesia? Beda, supaya kita mendapatkan pendapatan lebih besar dari orang asing. Karena di negara-negara lain itu pendapatan lebih besar daripada di Indonesia. Supaya jadi pemasukan, nggak sia-sia. Nah ini kita tadi ada penduduk asli dan penduduk pendatang. Coba kita lihat video mengenai penduduk asli dan penduduk pendatang. Ya, Rodi. Sama aja yang bantuan. Gojek siap membantu. Ini juga menghargai perbedaan. Ayo nggak apa-apa. Pasti aja lah. Ternyata presentasi dari Timur Tengahnya itu hanya 3,4%. Bahkan di Asia Timur atau Tiongkok itu lebih besar 4,19%. Jadi itu juga buat saya. Ada 1,2% dari daerah saya itu kayak etnis asal Amerika sama dan lain lain gitu ya. Itu kayak ternyata ada Vietnam, Korea, tapi namanya mungkin ada itu juga sebenarnya tentang Vietnam.
Uruguay, lalu 33% Thai and Cambodia, lalu 1,8 itu Mesoamerican. Itu kayak kalau nggak salah sih kayak Peru, Bolivia, Argentina dan lain-lain itu sama Andrianya. Sebenarnya cuma ya kalau dirunut sampai kira-kira 4 generasi ke belakang sih nggak ada, nggak banyak orang yang 100% etnis tertentu. Jadi mungkin saya juga mikirnya kayaknya kalau saya nggak mungkin 100% karena ayah ibu aja udah beda suku, masih merasa Indonesia lebih Indonesia sih. Cuma ya itu karena setelah tahu mungkin jadi merasa kayak mungkin untuk orang-orang apalagi yang kalau sering baca dengar soal rasis atau apa, sedangkan hampir seluruh manusia itu ada etnis lain di dalam DNA-nya, jadi kayak seharusnya nggak ada lagi kayak gitu. Saya orang Indonesia gitu kan, itu sebuah konstruksi yang administratif yang karena dunia itu harus ada negara, harus ada pendataan administrasi, ya disitulah kita harus mengidentikan diri kita itu siapa gitu loh, dan itu kan merujuk pada sebuah bentukan, sebuah konstruksi yang kita bikin sendiri, Indonesia sendiri, secara geografis, secara demografis, gitu, aku ini siapa. Kebetulan mungkin karena perjalanan nenek moyang aku nempelnya di wilayah yang sekarang dinamai dengan Indonesia, Nusantara gitu aja. Dan ya kita manusia gitu ya, sama-sama punya rumah di. Jadi kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Ternyata ada 10 percampuran DNA, 10 nenek moyang dari beragam buyut. Menurut saya itu sesuatu yang memang menunjukkan kita memang tidak bisa di-pinpoint hanya dengan satu asal atau satu tanah saja begitu ya. Kita adalah apa yang kita pilih untuk kita menjadi. Bagian dari alur kedatangan migrasi atau Afrika, orang tua dari Afrika. Cuman dengan banyak sekali gelombang migrasi yang datang ke Indonesia, tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Orang yang pertama kali datang di Indonesia itu adalah orang-orang yang sekarang kita bisa lihat mereka yang memiliki keturunan Papua yang berada di wilayah Papua sekarang. Itu mereka yang pertama kali datang mendiami wilayah di Indonesia, geopolitik saat ini ya, tapi pada saat itu wilayah arti dalam dulu. Gelombang terakhir itu adalah pada masa historical, pada masa sejarah. Itu orang-orang yang trader ya, yang dari Cina, yang dari Middle East, dari Arab, dari India, yang sekarang jejak genetiknya sangat-sangat jelas ada di bisa kita lihat di populasi-populasi yang ada di Indonesia. Nah, saya juga admit. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang disampaikan dari video tadi? Ada yang berani menyimpulkan? Nggak ada? Ya udah, jadi silakan disimpulkan. Ini adalah cerita dua orang sahabat. Ya silakan Devi. Iya diri. Apa kesimpulannya? Jadi dari video yang baru saja kita saksikan bersama, kita bisa menarik kesimpulan bahwa di Indonesia itu manusianya itu nggak cuma terdiri dari satu ras atau satu gen ras saja, melainkan ada beberapa gen ras yang bahkan kita sendiri nggak tahu itu dari mana. Jadi harusnya
isu-isu perbedaan etnis di Indonesia itu harusnya lebih menurun sih, karena bisa jadi etnis yang kita katain itu ada di Indonesia. Benar, terima kasih Devi. Ada berikut buat Devi yang udah menjelaskan. Nah, yang tadi kita simpulkan bahwa sebenarnya orang Indonesia itu sebenarnya juga gabungan dari berbagai ras. Jadi jangan bangga kalau kita asli Indonesia itu nggak ada. Semuanya sama. Semuanya adalah percampuran dari berbagai macam ras dari hasil DNA tersebut. Dan semua adalah pendatang. Intinya begitu. Berikutnya, nah ini bahasa. Tadi dari Sabang sampai Merauke kita sudah mengetahui bahwa Indonesia itu bahasanya itu banyak. Ada berapa bahasa Indonesia tuh? 736 bahasa yang kita pelajari di kelas 11. Nah ini juga dari berbagai daerah, berbagai negara, juga bahasa ini berbeda-beda. Contohnya ada simbol tangan ini. Kalau di Indonesia artinya apa begini? Oke. Oke, benar. Oke. Kalau di negara lain, di Amerika sama oke. Di Brazil ini sebuah hinaan. Tahu hinaan apa begini? Kalau begini, rope. Kalau begini oke. Kalau Rusia artinya kosong. Kosong. Kayak dompet kosong, kayak hati juga kosong. Oh. Yang hatinya kosong ya, Sa? Kosong hatinya? Ada. Ada. Ya udah. Berikutnya kalau Jepang begini artinya uang. Kalau kita uang begini. Nah itu adalah perbedaan simbol tangan. Ini uang adalah perbedaan di negara lain sangat beragam. Jika kita sudah adaptasi dengan negara tersebut, di mana kita berpijak, di situ kita beradaptasi. Berikutnya keragaman pemikiran, pandangan, ideologi. Kemarin saya baca ulangan sejarah penyebab perang, perbedaan ideologi itu karena masing-masing negara ingin menguasai ideologinya. Boleh apa enggak? Kayak gitu harusnya. Enggak boleh. Biarkan orang bebas memilih ideologinya, asal tidak bertentangan dengan norma dan Pancasila. Boleh bebas, tapi tidak bertentangan dengan Pancasila. Orang memiliki keragaman budaya dan akan lebih menghargai dan empati. Berikutnya ini ada film lagi tentang Ijal dan Ijul. Orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas. Ada yang tahu maknanya apa ini? Orang yang hidup seragam dan pengalaman yang terbatas cenderung memiliki pikiran yang terbatas juga. Coba Felicia, apa maksudnya ini? Iya, Felicia A, iya lupa. FA. Orang hidup seragam mengalami terbatas. Kenapa? Jadi kalau misalnya mereka sama semua, mereka tuh cuma itu aja. Jadi pengalamannya ya udah gitu aja. Misalnya kalau beda-beda kan, oh dia bisa lihat budaya ini, bisa lihat ini. Jadi pengalamannya bisa lihat orang ini, dia bisa coba. Jadi pengalamannya nggak terbatas. Iya benar. Kalau kamu cuma hidup di Jakarta aja, wilayah lain. Kita di Jakarta cuma lihat wilayah perkotaan. Tapi kalau kamu jalan-jalan ke desa, nanti orang desa hidup berkelompok. Bagaimana sih orang desa berkomunikasi? Jadi kita wawasannya lebih luas. Kalau kita bisa ke wilayah lain atau bertemu dengan orang lain, itu esensinya. Coba kita saksikan video Ijal dan Ijul berikut. Ijul dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijul lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Pak Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama karena bahasa dan budayanya gak beda, jadi gak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap meyakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagi komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana. Sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara.
Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul nggak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei Peacegen, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini gak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literasi. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID. Meski Ijal dan Ijul sama-sama berprestasi secara akademik, tapi yang membedakan nasib mereka adalah Ijal punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijul. Jadi, kalau kamu mau sukses, gak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Nah, itu dia kisah Ijal dan Ijul. Coba Reno. Dan Ijul, kalau kamu memilih siapa? Ijal. Kenapa milih Ijal? Kaya. Oh, jadi kaya ya? Kasihnya dia jadi kaya. Mau dia bergabung dengan banyak orang ataupun dia cuma di rumah, yang penting dia kaya. Ya nggak apa-apa. Kita harus menghargai pendapat orang. Begitu. Satu lagi, perempuan. Evelyn. Kalau Evelyn lebih memilih Ijal atau Ijul? Ijal. Kenapa Ijal? Lebih terbuka, lebih bisa sukses gitu. Iya. Itu aja terbuka. Ya, memilih Ijal karena Ijal lebih banyak koneksinya, jadi gampang untuk bergaul dengan masyarakat lain. Dia udah jadi warga dunia karena udah kemana-mana, nggak kayak katak dalam tempurung, cuma di situ-situ aja. Kita harus keluar dari zona nyaman, tapi namanya zona nyaman udah enak, susah untuk keluar. Tapi kalau kita mau sukses, kita harus keluar dari zona nyaman. Itu dia, hidup nyari aman dan nyaman. Tapi kalau mau tantangan, harus keluar dari zona nyaman. Berikutnya ini ada kerentanan. Separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang. Untuk ini di Eropa bukan di Indonesia, skip aja. Sama juga nih. Di Amerika Serikat terjadi peningkatan tindakan interoran. Apa Jennifer interoran? Kurangnya toleransi. Kalau di Indonesia bagaimana? Toleran apa enggak? Toleran. Contohnya apa Livia kalau Indonesia toleran? Kayak dulu ada pendatang dari Eropa ke Indonesia kayak menerima. Iya, Indonesia dari zaman penjajahan, dari zaman kerajaan kita udah toleran terhadap pendatang. Sampai saat ini kita masih toleran. Benar nggak Johan? Kalau sekarang bagaimana kita tolerannya? Coba. Contohnya di Bali banyak bule gitu diterima. Alhamdulillah ya kita masih toleran masalah-masalah beginian. Di Indonesia ibadah semuanya boleh ibadah, yang Islam kalau mau sholat, yang Kristen kalau mau gereja ke gereja, oke kan? Kalau mau perayaan Natal di mall-mall pada ada hiasan-hiasan Natal, kalau Lebaran ada hiasan-hiasan ketupat, nggak apa-apa, kita terima-terima aja. Kita masih toleran, nggak ada masalah ini. Negara maju malah banyak masalah kayak ginian. Ini di Amerika Serikat. Berikutnya juga ada kerentanan di Myanmar. Ya, Aldo pernah ke Myanmar? Sama, saya juga nggak pernah. Myanmar. Anton, Myanmar ada di benua mana? Ya, Asia, Indochina. Myanmar itu sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Buddha banyak di Myanmar. Di sana ada ratusan ribu etnis Rohingya.
karena diusir oleh etnis oleh orang asli dari Myanmar. Untung bukan di Indonesia. Indonesia nggak ada pengusiran. Nah, nggak ada pengusiran ya. Jadi semuanya menerima. Tuh, nggak ada pengusiran. Indonesia aman. Laporan WHO. Apa bre WHO? Mantap. World Health Organization, organisasi tentang kesehatan dunia. Dia mengatakan bahwa ada KKB, kelompok KKB, kelompok kelas bermain. Oh, bukan. KBB, kemerdekaan beragama dan keyakinan. Pada kasus tersebut, perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok yang rentan karena gendernya. Nah, ini kunci sukses agar kita terhindar dari intoleran. Yang pertama, kita harus menguasai mampu berkreativitas, memiliki kemampuan abad 214C, yaitu kreatif, communication, critical thinking, dan kolaborasi. Nah, ini yang penting kolaborasi. Kita harus bisa berkolaborasi atau bekerjasama semua orang. Ya, Mili, contoh kolaborasi kamu apa, Mili? Pernah nggak berkolaborasi? Ya, belum pernah, berarti belum menguasai 4C ini. Ada yang sudah pernah berkolaborasi? Kerja kelompok juga sudah termasuk kolaborasi, kan dari berbagai macam sifat dijadikan satu dalam satu kelompok. Contohnya itu paling gampang. Dan ini dia akhirnya kita sudah mempelajari kita hidup berdampingan walaupun berbeda-beda. Ada yang bisa merefleksikan hasil kegiatan belajar ini? Apa kekurangannya? Yasa, coba apa yang kamu dapat dari kegiatan wawasan kebangsaan ini? Coba Yasa. Ngomong aja udah, apaan kek? Dari perjalanan ini kita bisa belajar kalau di negara itu banyak perbedaannya. Kita harus terima, nggak boleh. Nah, kita harus menerima perbedaan, hidup berdampingan supaya Indonesia merdeka Indonesia, supaya Indonesia damai dan maju. Kemana kita? Maju menjadi negara maju, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih selalu PS. Sudah Pak. Ya tambah 1 12 PS. Terima kasih bisa